Baik, ada hal yang menarik juga yang perlu ditanyakan karena publik yang bertanya kepada kami dan kami harus mencari siapa yang bisa menerjemahkan ini. Ya, yang bisa menjawab ini katanya adalah Cak Islah. Jadi belum lama ini Cak Imin datang ke kantor PKS bersama dengan Anies dan kemudian ada pemandangan yang menarik. Ya, di situ kami melihat barangkali ini untuk pertama kalinya bagi publik melihat ada orang PKS memimpin menyanyikan lagunya NU, Yalal Waton. Ya. Tiba-tiba itu bergema di sana dan orang PKS juga bisa menyanyikan Yalal Waton di sana. Ya, apa pendapat Anda? Ya, itulah politik. Ya, kalau saya sih it's all about politics. Jadi buat kami dari dulu itu, saya sebagai seorang Nahdien dan bukan juga pengurus PBNU, tapi saya seorang Nahdien biasa. Lahir udah NU saya. Kakek buyut saya semuanya sudah NU. Kiai-kiai NU. Ya kakek saya apalagi. Kakek saya itu santri dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini adalah guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kakek saya juga teman sekamar Kiai As'ad. Oh, Sukorjo, Asal Bagus. Ini darah biru benar ini. Oh, enggak, saya bukan siapa-siapa. Ini kakek saya. Ya. Artinya bagi saya pribadi sebagai seorang Nahdien, selama ini PKS ini justru antitesisnya dari NU. Dari NU. Bagi saya ya, bagi saya. Dan saya pikir juga banyak teman-teman Nahdien yang punya pandangan serupa. Dan ini juga diakui oleh para pendirinya dari PKS itu bahwa mereka adalah metamorfosis dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ya otomatis ya jelas dengan NU punya cita-cita politik yang berbeda. Irisannya juga berbeda, ideologinya pun berbeda pasti. Nah tiba-tiba karena kepentingan-kepentingan politik pragmatis dia lalu kemudian menyanyikan Yalal Waton yang mau dibilang sakral nggak sakral juga buat NU, tapi itu adalah brandingnya NU sekali. Brandingnya NU, ya. Sangat NU, tapi dinyanyikan. Sementara sebelum-sebelumnya banyak sekali oknum-oknum dari PKS dan juga buzzer-buzzernya PKS itu selalu membantai NU di media sosial. Tapi kemudian karena politik mereka seolah-olah berpura-pura. Oh, seolah-olah berpura-pura. Berpura-pura seolah-olah kami dan NU ini ya ini bersaudara. Ya, politik memang kadang-kadang seperti itu. Semua seolah-olah dikaitkan paksa dengan ke-NU-an, dengan entitas NU, dengan gerakan-gerakan harokah-harokahnya NU dan seterusnya. Ya, padahal faktanya kan tidak demikian. Kita tahu PKS berdiri di mana, NU itu berdiri untuk apa. NU jelas tidak punya cita-cita politik yang muluk, hanya menjaga Pancasila saja, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga tegaknya NKRI. Itu aja kalau cita-cita NU. Apakah ada suatu perubahan di masyarakat yang Anda lihat? Atau sebetulnya tidak begitu, hanya kepura-puraan politik? Ya menurut saya itu kepura-puraan politik, apalagi bagi teman-teman Nahdien, saya kira tidak akan sampai mengakar kepada Nahdien dan terpengaruh seolah-olah setelah menyanyikan Yalal Waton ini adalah baiatnya PKS untuk menjadi NU. Ya. Semua teman-teman NU, para ulama NU dari dulu sudah membuat ijtihad bahwa tidak boleh orang NU itu berpolitik melalui PKS. Kan banyak itu, Kiai Marzuki Mustamar termasuk dari kiai-kiai sepuh NU. Dari dulu itu selalu menyuarakan hindari PKS, say no to PKS kan gitu. Karena kita tahu PKS ini adalah jelmaan Ikhwanul Muslimin yang punya cita-cita untuk menegakkan khilafah dan sebagainya, dan mereka ya mostly kalau kita mau sebut ya mereka masih belum mengakui secara legowo tentang Pancasila, konsep falsafah negara dan sebagainya. Ini harus kita pertanyakan juga. Itu dari sisi NU. Sekarang mari kita lihat dari sisi PKS. Apakah dengan demikian PKS bersedia juga mendukung Caimin? Ya ini kalau dia dekat dengan politik Islamnya dengan Anies barangkali bisa dipahami. Tapi dengan Caimin bagaimana? Apakah mereka bisa melebur ke sana? Ya menurut saya ini kan akhirnya menjadi air dan minyak. Temuan surveinya SMRC kemarin misalnya bahwa suara dari Anies Caimin kan mengalami penurunan, ya bisa jadi itu karena memang tidak ada match antara orangnya Caimin dan orangnya Anies. Orangnya Anies yang tidak suka Caimin bisa jadi pergi dari pasangan ini, atau orangnya Caimin yang tidak suka Anies pergi sehingga akhirnya terjadi penurunan. Menurut saya ini memang susah untuk. Memang ada pertanyaan setelah deklarasi itu kok tidak naik suaranya Anies Imin.
Ya, kita padahal banyak yang mengharapkan, oh kok ada kontribusi dari PKS suaranya akan naik. Hasil Iya. pollingnya ternyata tidak demikian. Itu yang kita lihat ya. Iya.